Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi. Halo teman-teman, selamat datang di video keuangan kita kali ini. Kita akan membahas bagaimana kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama 3 tahun terakhir dari 2021 hingga 2023. Yuk kita lihat bersama-sama bagaimana kesehatan finansial perusahaan ini. Sejarah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim, dan sejak itu telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Indofood memulai usahanya dengan memproduksi mie instan dan kemudian memperluas usahanya ke berbagai produk makanan dan minuman lainnya. Saat ini, Indofood tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga memiliki pasar di lebih dari 60 negara. Produk Indofood. Indofood dikenal dengan berbagai merek produk unggulannya yang telah lama dipercaya oleh konsumen. Beberapa produk yang tidak asing di telinga kita ada Indomie, Popmie, Indomilk, Bimoli, dan Palmia. Baiklah, langsung saja kita bahas kinerja keuangan Indofood dari tahun 2021 hingga 2023. Yang pertama ada likuiditas. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada perusahaan Indofood, rasio ini meningkat dari 1,34 di tahun 2021 menjadi 1,92 di tahun 2023. Ini menunjukkan perusahaan Indofood mengalami peningkatan likuiditas perusahaan. Quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio perusahaan Indofood meningkat dari 1,1 di tahun 2021 menjadi 1,7 di tahun 2023, menandakan peningkatan yang lebih solid dalam likuiditas. Selanjutnya, cash ratio atau rasio kas. Cash ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Rasio Indofood meningkat dari 0,5 di tahun 2021 menjadi 1,0 di tahun 2023, menandakan perusahaan Indofood memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban langsung. Likuiditas Indofood berhasil meningkatkan rasio lancar, cepat, dan kas. Ini artinya perusahaan semakin tangguh dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, kita lihat solvabilitas perusahaan. Kemampuan Indofood untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama, liabilities to asset ratio menurun dari 0,51 di tahun 2021 menjadi 0,46 di tahun 2023. Ini menunjukkan penurunan proporsi utang terhadap aset, yang berarti pengelolaan utang semakin baik. Lalu, liabilities to equity ratio juga menunjukkan perbaikan dari 1,06 di tahun 2021 menjadi 0,86 di tahun 2023. Ini menandakan bahwa Indofood semakin efisien dalam mengelola utangnya dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Selanjutnya kita bahas rentabilitas atau profitabilitas Indofood, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama, return on asset atau ROA. ROA menunjukkan seberapa efektif perusahaan Indofood dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Meskipun perusahaan Indofood sempat turun di tahun 2022, ROA kembali naik menjadi 6,3% di tahun 2023, menandakan peningkatan efisiensi penggunaan aset. Lalu, return on equity atau ROE. ROE mengukur laba yang dihasilkan dibandingkan dengan ekuitas. ROE Indofood meningkat dari 10,2% di tahun 2022 menjadi 11,8% di tahun 2023, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba.
Efisiensi penggunaan aset dan ekuitas Indofood terus membaik. Peningkatan ROA dan ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Gimana dengan penjualan, laba, aset, dan ekuitas dari perusahaan Indofood? Yuk, mari kita bahas. Penjualan neto, Indofood menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mencapai 111,70 triliun di tahun 2023. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan meskipun di tengah tantangan ekonomi global. Laba usaha atau EBIT juga menunjukkan kestabilan. Dengan sedikit peningkatan di tahun 2023, perusahaan Indofood mampu menghasilkan laba usaha atau EBIT 19,66 triliun rupiah. Ini menunjukkan Indofood mampu menjaga profitabilitas operasionalnya. Laba tahun berjalan Indofood yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023 mencapai 8,15 triliun rupiah. Ini mencerminkan peningkatan profitabilitas bersih perusahaan. Total aset perusahaan Indofood juga mengalami peningkatan mencapai 186,59 triliun rupiah di tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan. Total ekuitas Indofood juga terus meningkat, mencapai 100,46 triliun rupiah di tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan nilai ekuitas pemegang saham yang mencerminkan kinerja perusahaan yang positif. Penjualan neto dan laba bersih yang meningkat mencerminkan profitabilitas yang kuat dan pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan total aset dan ekuitas menunjukkan bahwa Indofood terus meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan kinerja yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif. Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP di Bursa Efek Indonesia menjadi pilihan investasi yang menarik. Indofood terus menunjukkan manajemen yang efektif dan strategi bisnis yang sukses.